RFM 94 Mojokerto. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Oke, Sobat R, sekarang sudah masuki di sesi OTW ya. Kita ngobrol seperti hari Senin kemarin ini. Setiap hari Senin kita ngobrol seputar kecantikan bersama dengan Klinik Kecantikan Dermasense. Dan sekarang sudah hadir Dr. Janet, dokter yang cakep. Ini sudah hadir di studio buat ngobrolin soal kecantikan di pagi hari ini. Sobat R, seperti tadi yang sudah saya woro-woro ya, buat Sobat RFM, kalau pagi hari ini kita ngobrolin soal jerawat. Nah, kayaknya jerawat ini memang menjadi apa ya? Istilahnya jerawat ini adalah satu keluhan, apalagi buat para wanita ya, keluhannya. Ini kalau berjerawat itu aduh suka rempong deh ya kalau jerawatan itu ngoco, bercermin, terus ono sing dipenek-penek, ada dan sebagainya. Padahal itu kadang malah bikin parah jerawatnya. Ya enggak sih Sobat R? Nah, langsung aja kita sapa dulu untuk ahlinya. Ada Dr. Janet di sini ya. Kalau Sobat R nanti pengen ngobrol, tanya-tanya sama Dr. Janet seperti biasanya, saya berikan kesempatan buat telepon di 3-nya 4 kali 94, SMS di 0812345900 atau bisa di Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Lewat BBM juga boleh ya. Oke, saya sapa dulu untuk Dr. Janet. Halo, selamat pagi, Dok. Pagi, Mbak. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin enggak libur ya kemarin ya? Libur. Oh, libur ya, kalau hari Minggu ya. Libur hari Minggu. Tapi Dermasanya tetap ada buka ya tiap hari. Iya. Oke, Dok, kita ngobrolin soal jerawat ya. Nah, ngobrolin soal jerawat, Dok, ini kadang kan kita lihat itu kadang orang ada yang gampang berjerawat ya kan, ada yang orangnya tuh nggak gampang berjerawat kayak gitu, tapi kadang bukan berarti orang nggak gampang berjerawat itu terus nggak pernah jerawatan ya. Misalkan ada kadang-kadang pada saat kalau mau menstruasi atau apa. Nah, sebenarnya semua orang itu bisa jerawatan atau memang ada orang yang nggak bisa jerawatan plus gitu sih, Dok? Iya, jadi kalau ditanya siapa aja yang bisa jerawatan ya tentu semua orang, hampir 100% orang itu bisa. Pernah ya? Pernah mengalami keluhan yang namanya jerawat atau kalau dalam bahasa medisnya disebut akne. Jadi bagus ya namanya ya? Iya, akne. Monica. Jadi Agnes. Terus? Jadi setiap orang pasti punya pasti pernah mengalami keluhan yang namanya jerawat. Karena kan memang jerawat dipengaruhi banyak faktor dari dalam maupun dari luar. Dari dalam ya tentu dipengaruhi faktor namanya hormonal. Jadi makanya kadang kalau perempuan waktunya datang bulan, jerawatnya suka keluar. Karena kan memang waktunya menstruasi, hormonal kita jadi berubah gitu. Ada yang lebih aktif, ada yang turun seperti itu. Kalau aktif jadi munculnya dekat jerawat ya, Dok ya? Iya. Kalau turun enggak? Atau tetap? Enggak, biasanya kalau untuk jerawat naik hormonalnya lebih meningkat. Gitu ya. Apakah ini juga apakah karena alasan ini juga kenapa kok para ABG juga banyak yang biasanya jerawatan karena faktor hormon juga, Dok? Iya. Biasanya ABG kan paling rentan sekali kan mereka dengan jerawat itu. Memang untuk umur ABG 14 tahun ke atas biasanya memang kalau pada wanita biasanya kalau sudah pernah menstruasi biasanya jerawatnya muncul banyak, apalagi pada saat menstruasi itu tadi. Gitu ya, Dok ya. Karena memang kan kalau masih remaja hormon juga masih belum stabil, ada naik turunnya. Gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, jerawat ini sebenarnya perwujudan dari apa sih, Dok? Perwujudan dari apa ya? Apakah kadang-kadang kan jerawat itu kadang gawe ini loh, Dok, apa istilahnya kayak mempermalukan seorang, istilahnya di sini jerawatan pasti ya mikir pacare ya. Kalau kayak gitu, kakek makan kacang iki gitu kan. Nah, sebenarnya perwujudan dari apa jerawat itu sendiri, Dok? Jerawat itu sendiri sebenarnya salah satu infeksi atau proses peradangan pada salah satu lapisan sel kulit kita. Jadi ada di lapisan sel kulit kita itu ada namanya kelenjar sebasea atau biasanya disebut kelenjar minyak kalau orang awam bilang. Nah, itu peradangan dari itu tadi. Jadi misalkan kalau
seperti tadi yang Mbak bilang, ini sering makan kacang gitu. Memang kan kacang mengandung lemak yang banyak ya. Jadi kalau kandungan lemaknya tinggi, dia juga bisa mengaktifasi kelenjar tadi itu. Jadi lebih aktif lagi daripada biasanya. Kalau dengan kaitannya dengan rasa kangen rindu tadi nggak ada hubungannya ya, Dok ya? Ada, ada karena juga kaitannya kan dengan pikiran. Oh gitu. Jadi bener nih kalau ada orang yang bilang, wah iki pasti ayo nasi dikangeni ya, kok jerawatan sih. Kadang kan gitu ya. Jadi gini, bukan karena ada yang dikangenin sih, tapi biasanya kalau kita lagi ada pikiran yang istilahnya banyak pikiran kayak gitu tuh kan juga mempengaruhi hormon yang ada dalam tubuh kita, itu juga bisa berpengaruh. Sebenarnya lebih ke situ sih. Oh gitu ya, nggak harus selalu kangen ya. Jerawat rindu ada lagunya loh, Dok, itu dari Anji yang terbaru itu Jerawat Rindu. Oke. Jadi Dok bisa dijelaskan juga sebenarnya jerawat itu apa sih, Dok? Tadi jerawat itu jadi proses peradangan yang terjadi pada salah satu kelenjar di lapisan kulit kita, namanya kelenjar sebasea atau biasanya disebut kelenjar lemak itu tadi. Jadi pemicunya bisa karena hormonal, bisa juga karena tingkat higien kita yang kurang. Jadi biasanya jarang membersihkan muka habis make up terus langsung tidur kayak gitu juga. Dia bisa menyumbat pori-pori. Nah, itu juga bisa mengaktifasi jerawat, menyebabkan jerawat. Yang menyebabkan jerawat selain itu, apakah jenis kulit itu juga mempengaruhi, Dok? Pasti mempengaruhi ya? Jadi memang biasanya kalau pasien-pasien dengan kulit yang cenderung berminyak ya? Dia pasti cenderung berjerawat karena kan ya itu tadi kelenjar minyaknya lebih aktif daripada kulit normal atau kulit yang kering. Biasanya memang cenderung terjadi pada orang yang jenis kulitnya berminyak ya, itu lebih rentan lebih jerawat rentan ya, Dok ya. Jerawat ini biasanya mulai muncul di usia berapa sih, Dok? Itu tadi biasanya kalau jerawat ini mulai muncul di usia 14 tahun ke atas. Biasanya kalau perempuan ya pada saat dia pada sudah masa puber ya itu ya kayaknya. Pada masa puber, pada masa biasanya menstruasi pertama itu sudah ada muncul jerawat. Sampai usia berapa orang? Karena kadang kan orang kalau sudah tua kadang jarang saya lihat berjerawat gitu, Dok ya. Jadi ada masanya ya, Dok ya? Iya, ada masanya. Biasanya memang usia sampai 20 tahun ke atas gitu sudah mulai berkurang. Gitu ya. Karena kan istilahnya dia sudah melewati masa remaja. Jadi mungkin ini alasannya kenapa saya tidak berjerawat ya, Dok ya? Karena saya sudah tua. udah 30 ke atas, jadi makanya gak jerawatan sahabat ya. Enak tuh ya makan gak jerawatan namanya. Iya, gitu ya. Jadi usia sudah di atas remaja, sudah melewati masa remaja atau masa puber kan, hormon kita juga sudah mulai stabil gitu. Tinggal bagaimana sih kita menjaganya dari luar, yaitu tadi mulai dari perawatan, makanan juga penting harus kita perhatikan. Jadi istilahnya di sini bisa dibilang yang mereka yang berjerawat ya riskan dengan jerawat, beresiko dengan punya jerawat itu adalah mereka-mereka di usia 14 sampai 20-an, Dok. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi memang enggak 100% kita istilahnya judgekan usia 14 sampai 20 pasti jerawatan, setelah 20 enggak. Kadang lebih dari 20, masih lebih dari 25 masih ada yang jerawatan. Oke. Itu dipengaruhi dari kondisi kulitnya masing-masing ya, jenis kulitnya ya. Kondisi hormonal kita juga, pikiran kita juga, dan tentunya dari luar, contohnya seperti makanan. Jadi nggak bisa disamaratakan ya, karena beda-beda kondisinya. Masing-masing orang kondisinya berbeda juga. Sip deh. Oke, silakan sobat RFM mungkin yang punya masalah dengan jerawat ini bisa tanya langsung sama Dokter Janet ya. Silakan aja bisa telepon di 3-nya 4x94, SMS di 0812345900. Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya seputar jerawat. Atau bisa masuk di Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Lewat BBM juga boleh. Kalau misalkan masih belum jadi temannya kita, di invite aja pinnya 73D7CD4E. Live streaming www.rfm94.com. Ngomong soal jerawat. Nah, silakan aja bisa tanya-tanya. Apalagi nanti buat Sobat R yang penanya terbaik ini akan mendapatkan voucher perawatan gratis ya, Dok ya? Iya, voucher diskon. Ada yang telepon nih, Dok. Halo, selamat pagi. Oh, keputus. Ya deh, bisa dicoba kembali ya buat yang terputus. Ini kita masih ada kesempatan sampai jam 9 pagi nanti ngobrol bersama Dokter Janet. Oke, silakan Sobat RFM yang mau bertanya tentang jerawat. Ini ada Dokter Janet bersama dengan ahlinya ya, langsung dari Klinik Kecantikan Dermasense SA. Sobat R bisa tanya-tanya
lewat telepon 3-nya 4 kali 94, SMS terbuka di 0812345940, Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @rfmmojokerto, BBM pinnya 73D7CD4E. Silakan ya. Oke Dok, ini sudah ada yang gabung lewat BBM ya Dok ya. Iya. Ada Mas Irul. Nah, kebetulan Mas Irul ini orangnya nggak mudah jerawatan, Dok. Nah, yang ditanyakan di sini adalah gimana ya caranya untuk menjaga biar wajah saya tetap nggak berjerawat seperti ini gitu. Nah, yang nggak berjerawat aja juga ini bingung loh caranya. Okay. Karena kan memang ada ya yang kebetulan dikaruniai wajah yang tidak mudah berjerawat gitu ya Dok ya. Kayaknya nggak terlalu banyak hal yang perlu di ini ya kalau sudah nggak berjerawat gitu atau jadi gimana Dok? Kalau memang untuk seperti siapa namanya? Mas Irul. Mas Irul ya, Mas Irul memang kan dia bilang nggak cenderung berjerawat kulitnya. Mungkin jenis kulitnya dia juga bukan kulit yang berminyak ya. Bisa jadi kulitnya normal atau kering. Kulitnya normal atau kering normal. Jadi bukan tipe kulit yang mengkilat berminyak itu enggak. Nah, untuk perawatannya sendiri supaya terhindar dari jerawat, tentunya yang pertama harus rajin membersihkan kulit wajahnya. Dengan cara apa sih? Cuci muka yang teratur. Sehari cukup 2 kali lah, waktu mandi aja cuci mukanya. Gitu ya. Tapi jangan lupa pakai sabun cuci mukanya juga yang sesuai dengan jenis kulitnya. Disesuaikan, mengetahui jenis kulitnya terlebih dahulu gitu ya. Apalagi Mas Irul ini kan cowok ya, pasti juga kan males kalau harus pakai perawatan, harus pakai produk yang tetek bengek. Bisa cuci muka aja tuh udah ini kalau cowok itu biasanya Dok ya. Biasanya cuci muka pun dia kadang udah komplain ya, aduh ribet banget harus gini A B C dan ya. Jadi kalau untuk ringannya yaitu tadi, jadi tetap jaga kebersihan kulit wajah supaya terhindar juga dari bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan jerawat. Terus yang kedua mungkin makanannya juga dijaga, jangan terlalu menyentuh makanan yang kadar lemaknya terlalu tinggi, mungkin seperti kacang, kalau buah tuh alpukat kayak gitu. Durian juga sama ya Dok ya. Durian kan sifatnya panas juga, sama seperti kita nggak boleh makan sambal ya kayak gitu. Oh, sambal nggak boleh juga Dok? Iya, jadi kalau untuk orang berjerawat malah sambal itu nggak boleh banget. Apalagi untuk jerawat yang parah ya, biasanya memang dilarang, wis jangan makan sambal gitu. Soalnya saya ingat teman saya tuh dia berjerawat ya, usianya juga sudah 30 ke atas ya Dok ya. Tapi ya itu tadi jerawatnya masih lumayan sering gitu loh ya. Jadi dia suka makan durian, terus juga suka pedes-pedes, apalagi sekarang lagi musimnya mangga gitu ya, bikin sambal mangga gitu. Nah, itu memperparah ya Dok ya. Iya, jadi kalau sudah punya istilahnya keluhan jerawat ya mungkin kalau bisa kita hindari juga larangan-larangannya. Maksudnya dikurangi lah. Mungkin kalau nggak makan pedes kan juga nggak enak tuh, biasanya orang-orang suka komplain. Apalagi kalau yang sudah namanya cinta pedes itu gimana Dok ya? Nggak ada cabai tuh kayak berasa nggak makan juga, gitu. Di klinik juga sama kayak gitu. Jadi aduh Dok, nggak bisa Dok kalau pedesnya. Ya gimana kalau sudah kita berusaha obatin dari dalam tapi larangannya tetap dilakukan ya. Kayaknya sudah soulmate gitu loh Dok. Maksimal. Sudah soulmate sama sambal itu. Oke, Dok, cuci muka itu berapa kali sehari dan pada saat yang tepat itu pada saat apa Dok? Minimal pada saat kita mandi, jadi 2 hari sekali. Kita kan mandinya 2 kali tuh dalam sehari, yaitu jadi 2 kali aja. 2 kali pada saat mandi minimal aja ya. Tapi misalkan nih kita habis mandi juga ada acara, misalkan ke pesta, pasti kan ditumpuk lagi tuh yang namanya make up lah, foundation dan lain sebagainya. Pulang ya wajib cuci muka lagi. Gitu ya. Jadi nggak harus nunggu waktunya mandi atau apa gitu ya Dok ya. Istilahnya kita sesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Oke. Sip, itu ya buat Mas Irul ya. Cuci muka terus makannya juga dijaga. Oke, ada telepon Dok, coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Dengan Mas siapa ini? Dengan Charlie. Oh, Charlie ST12 dah ini. Aduh, Charlie Chaplin apa Charlie Angels ini ya? Yang ada di mana ini? Kok kayaknya suaranya nggak asing sih, tapi aku agak lupa. Yang ada di mana sih? Lupa. Yang ada di mana ini? Tunggu dewe Mbak Ana. Siapa ya? Halo. Halo. Sam Mbak Ana. Siapa iki ya? Dengan Sam. Oh ya ampun, Sam.
Iya bener Sam nih. Oh ya ampun, Sam wajah kamu kan udah mulus, apalagi coba yang kurang? Iya, aku mau nanyain buat nanya apa nih? adikku. Oh gitu, kalau Sam nggak ada masalah ya Nggak sama ada wajahnya dong. ya, masalahnya sama yang lain. Apa nih nanyanya? Jadi gini, adikku kan jerawatan banyak banget. Nah, udah Cewek tak cowok kasih. nih adiknya? Cowok. Oh cowok ya. Mm. Terus dia biasanya tak kasih produk yang tak pakai, dia tak suruh pakai gitu kan. Harapannya kan biar kulitnya juga mulus kayak kulitku gitu kan. Ternyata nggak sembuh-sembuh sampai sekarang gitu. Maka malahan bekas-bekas jerawatnya itu kayak nggak rata, kayak muka belum diaspal gitu. Oh gitu Jelek ya. banget pokoknya. Itu muka tuh jalan nih gue di aspal. Terus pokoknya jelek banget lah Mbak Hana. Aku takut makanya ada ini kena apa ya muka sampai kemarin itu bekasnya kayak gimana? Berlubang-lubang gitu atau gimana? Berlubang, terus warnanya itu kayak hitam-hitam gitu loh. Oh, oke. Tak cobain pakai iki loh, dia pakein punyaku gitu kan. Harapan Ya itu tuh kan tadi iki Mbak nanti Hana bisa kayak biar sampean gitu ya. tapi ternyata tetap aja gitu loh. Malah dia pakai produk yang macam-macam. Tak suruh kamu jangan merokok biar asap rokok nggak ke muka, jangan begadang. Sampai segitunya. Ya tetap aja gitu loh. Gitu ya. Oke. Tapi tetap ini kira-kira gimana gitu ya? Kira-kira gimana? Terus ada nggak bahan alam yang dari alam yang bisa buat ngilangin jerawat atau bekas-bekas jerawat seperti itu gitu loh? Oke, gitu ya. Muka mulus ya Mbak Hana ya? Mulus lagi Cin, apalagi kalau dia ada di DP tuh. Itu 360 ya kameranya. Coba kalau aslinya nggak tahu. Loh Mbak Hana kan ngerti aslinya ya apa? Oh iya. Oke boleh deh, memang keren kok ya. Oke gitu aja. Gitu Terima aja kasih sih, ya Mbak. Sam ya. Iya. Sama-sama. Thank you buat Sam. Kebetulan cowok, tapi Sam ini saya tahu mulus banget ya, rajin membersihkan mukanya ini. Tapi kebetulan adiknya justru kebalikannya, cowok ya, terus berjerawat ya, pakai produk kebetulan dikasih produk yang sama dengan sang kakak, biar ya harapannya biar nanti sama kayak kakak gitu mulus ya. Tapi nggak sembuh-sembuh dok, ada bekas berlubangnya, warna hitam-hitam juga, sampai nggak boleh begadang, rokok dihindari seperti itu. Tapi tetap aja, ini kira-kira gimana nih dok? Jadi tadi kan adiknya ya Mbak ya yang memiliki masalah jerawat. Cowok juga nih adiknya. Adiknya ya? cowok juga. Umur berapa ya kalau kira-kira adiknya? Oh tadi nggak tanya umur berapa? Mungkin lebih muda lah ya pasti. Iya Pak Adik lebih muda kan. Iya. Jadi gini, kalau untuk masalahnya adiknya Mas tadi, kan jerawatnya banyak tuh katanya. Terus sudah pakai punyanya Masnya ya Mbak ya, ternyata nggak sembuh-sembuh. Iya mungkin soalnya memang karena apa yang dipakai Masnya itu tidak cocok untuk adiknya, jadi kurang tepat. Belum tentu bersaudara terus memiliki kulit wajah yang sama ya dok iya, ya. Betul. Toh juga tadi kakaknya kan bilangnya dia nggak berjerawat, jadi pasti apa yang dikasihkan dokter ya memang khusus untuk dia yang kulitnya cenderung tidak berjerawat. Tapi buat adik ya beda lagi. Pasti beda lagi ya. Jadi mungkin sebaiknya jangan pakai punya kakak atau jangan pakai punya orang. Mending kita datang langsung ke klinik, konsultasikan dengan dokter produk apakah yang cocok, treatment apakah yang cocok gitu. Tadi sempat ini ya belum bercerita ya, pernah ini enggak melakukan istilahnya datang ke klinik ya. Betul. Terus juga dikonsultasikan sebenarnya seperti apa kayak gitu kan, karena tadi yang kita tangkap adalah menggunakan produknya kakak ya. Terus juga sudah menghindari tidak boleh begadang, merokok, jadi tetap aja nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi ini ada baiknya untuk langsung datang ke klinik ya, untuk konsultasi secara langsung. Karena emang beda-beda ya dok ya. Iyalah. Kondisi kulitnya seseorang antara yang satu dengan yang lainnya kan beda-beda. Mungkin kebetulan Mas Samnya memiliki kulit wajah yang nggak gampang jerawatan. Jadi pasti mungkin nanti dipikirnya dia, tak kasih adikku aja. Gitu. Dan ini memang adalah hal yang umum ya dok ya. Kadang kita tanpa harus melalui istilahnya dokter dulu atau apa. Kadang kalau kita merasa kita cocok bagi kita, kadang kita tularkan kepada teman atau saudara kita karena ya itu tadi nganggepnya wis dianggap podo aja gitu. Nah itu padahal istilahnya pendapat-pendapat yang salah memang benar kan ya Mbak Ana tadi, banyak yang istilahnya sudah umum kayak gitu. Jadi ini lo pakaian punya aku aja. Iya aku lo cocok langsung kayak gini, kok mesti terlalu entah sampe lek gawe iki kok koyo aku gini-gini. Ternyata nggak seperti itu, nggak semudah kayak itu. Padahal ya. Tidak seperti itu seharusnya. Jadi memang kita harus datang ke ahli
ahlinya dulu, konsultasi, karena ahlinya kan yang tahu jenis kulit kita itu seperti apa sih, dan perawatan atau produk apa yang tepat untuk jenis kulit itu tadi. Jadi memang nggak boleh sembarangan pakai comot-comot punya temennya gitu. Jadi yang tepat buat kita belum tentu tepat buat orang lain, seperti itu. Kalau misalkan pengen ada nggak sih dok bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk mengatasi yang berjerawat seperti ini dok? Kalau bahan alami sih saya belum pernah dengar ya, maksudnya yang istilahnya berhasil mengatasi jerawat. Pasti semua juga dari obat. Jadi kalau untuk bahan alami sendiri misalkan seperti herbal itu saya belum pernah dengar sih. Yang maksudnya bisa menyembuhkan jerawat 100%. Enggak, pasti memang kita ujung-ujungnya datangnya ke dokter, minta diobatin, minta dirawat. Itu ya. Memang kalau menurut saya sih yang paling tepat sendiri ya seperti itu. Karena apalagi mendengar tadi yang jerawatnya memang banyak ya, sampai berlubang warna hitam-hitam seperti itu. Kayaknya ini sudah termasuk tingkatan jerawatnya tingkat yang stadium berapa dok? Kalau udah banyak gini sampai ini udah sampai grade 3 ya. Oh gitu ya dok ya. Karena jerawat memang juga ada grade-nya 1, 2, 3. Oh grade-nya 1, 2, 3 ya? Iya. Oh sekalian deh dok dijelaskan yang termasuk grade 1 kayak gimana sih? Grade 2, grade 3? Kalau misalkan yang 1 itu ya yang biasanya timbulnya cuma 1, 2 gitu, terus nggak semua wajah, terus dia kadang di saat-saat tertentu aja timbulnya. Kalau untuk 2 ya pasti lebih banyak lagi, biasanya timbul terus-menerus gitu. Kalau yang 3 ya itu tadi hampir seluruh muka ya jadi dok ya. tergantung dari lapangnya. Sampai bingung jerawat. ini mana jerawat, mana mata, mana hidung ini saking banyaknya jerawat ya. Oke, jadi mungkin buat adiknya Mas Sam bisa berkonsultasi saja sama ahlinya ya, karena ya itu tadi yang tepat buat Mas Sam belum tentu tepat buat adiknya juga ya. Oke, buat yang sudah masuk lewat BBM lagi nih dok, ada Mas Bay ya, tanya nih gimana caranya menghilangkan jerawat yang cepet dok, terus bagaimana juga caranya menghilangkan bekas jerawat. Jadi menghilangkan jerawat cepat kayak gimana caranya, bekas jerawatnya juga seperti apa dok? Oke, kalau untuk menghilangkan jerawat cepat itu tergantung dari respon kulit kita masing-masing ya. Jadi memang masing-masing orang respon kulitnya pun berbeda. Ada yang diobati sekali dia udah mempan cepat, ada yang diobati sekali 2 kali masih belum, masih menter, istilahnya masih kebal, harus diobati lebih lagi. Dan memang namanya jerawat itu jauh lebih sulit merawatnya daripada kita cuma untuk pengen mencerahkan aja gitu. Jerawat itu sulit sekali menghilangkannya karena apa sih? Ya itu tadi banyak faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Jadi menghilangkan cepat enggaknya ini adalah melihat kondisinya respon dulu ya. Kulitnya, iya. Jadi tetap kalau cara menghilangkannya tetap seperti tadi, kita pilih produk yang benar-benar tepat, konsultasikan ke dokter untuk wajah kita, pemakaian produk yang tepat. Tapi kalau untuk cepat dan lambatnya ya itu tadi responnya tergantung sendiri, responnya ini ya. Oke. Kalau yang menghilangkan bekas jerawat dok? Nah, kalau menghilangkan bekas jerawat itu nanti biasanya setelah jerawatnya teratasi. Jadi mungkin biasanya kan memang orang datang tuh dengan keluhan, ini dok masih keluar, ini sudah bekas, ini keluar lagi kayak gitu. Biasanya kita fokusnya menghilangkan jerawatnya dulu. Jadi jerawatnya dulu diatasi, jerawatnya sudah minimal, baru kita mulai menghilangkan bekasnya. Menghilangkan bekasnya dengan cara apa? Banyak treatment yang bisa kita lakukan. Pemakaian produk juga bisa, mengaktifkan kolagen kayak gitu. Kalau treatmentnya juga bisa seperti peeling kayak gitu. Menghilangkan bekas jerawat sama menghilangkan jerawat lebih cepat lebih lama prosesnya mana nih dok? Tergantung respon kulitnya juga, tapi biasanya lebih lama menghilangkan bekasnya. Gitu ya? Iya. Biasanya kalau nggak lubang-lubang itu biasanya hitam-hitam dok. Iya. Ya sih? Nah, justru lebih mudah menghilangkan yang hitam daripada yang sudah berlubang. Lubang. Iya. Kalau hitam itu kan istilahnya cuma noda, bekas lukanya ya kan. Mungkin dipitet-piteti atau gimana. Daripada memang yang tangan ini kadang suka gatel, rempong gitu loh dok. Kalau ngeliat jerawat itu, kalau nggak dipites gitu. Saja. Ini, apalagi kalau udah keluar putihnya nanah-nanah yang pengen cepet-cepet dipites gitu ya. Kayak gitu, jadi lebih sulit menghilangkan atau menyembuhkan yang lubang. Apalagi kalau umurnya sudah di atas remaja, 25 tahun atau 30 tahun ke atas, itu jauh lebih sulit karena regenerasi kulitnya kan juga sudah mulai menurun. Nah, kalau remaja masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi lebih mudah remaja mengatasi terkena jerawat daripada yang sudah berumur ya dok ya? Pastinya. Dipengaruhi dengan faktor regenerasi kulit tadi. Jadi kan kalau kita masih remaja, otomatis
regenerasi kulit kita masih Cepet bagus, ya? masih aktif semua lah istilahnya kan. Tapi kalau untuk yang sudah 30 tahun ke atas, seperti minggu kemarin saya pernah jelaskan juga, nutrisinya sudah mulai berkurang, produksi nutrisinya sudah mulai melemah. Nah itu dia, jadi untuk penyembuhan dari penyakit-penyakit yang ada di wajah itu juga agak susah, gitu, lebih lambat. Bisa tapi lebih lambat. Oke, jadi ini ya buat yang sudah berumur kayak saya, mending jauh-jauh sama jerawat, soalnya agak lambat nih penyembuhannya. Oke, Sobat R, silakan aja buat yang lainnya yang mungkin mau tanya sama Dokter Janet ya. Silakan bisa telepon di 3 4 kali 94, SMS 081234594400, Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @rfmmojokerto. BBM pinnya 73D7CD4E. Kalau Sobat R mau live streaming, pengen mengenal lebih dekat dengan Dokter Janet, pengen tahu oh ini Dokter Janet gitu. Nanti kalau mau datang ke Dermasen biar gak salah, ini Dokter Janet ya, dicocokkan dulu Sobat R ya. Bisa klik di www.rfm94.com. Oke, Dok, ini sudah ada yang tanya lagi nih Dok, lewat BBM ada Mbak Nindya. Tanya katanya, Mbak Nindya ini kan berjerawat Dok. Tapi kalau tadi dokter bilang kan jerawat itu usia 14, dimulai usia 14 ya. Yeah. Kayaknya Mbak Nindya ini lebih awal. Oh iya. Dia ini sejak kelas 6 SD. Kelas 6 SD kan belum 14 ya, Dok ya. Nah, kelas 6 SD itu sampai sekarang umur 20. Itu berjerawat, Dok. Kira-kira jerawat saya nanti bisa hilang enggak sih, Dok? Padahal Mbak Nindya ini sudah melakukan perawatan di mana-mana, tapi tetap aja enggak berkurang. Apalagi jerawatnya Mbak Nindya meskipun enggak dipencet-pencet, itu kalau kempes selalu meninggalkan bekas. Terus perawatan di Dermasense untuk akne dan bekasnya mulai kisaran harga berapa kalau boleh tahu? Terima kasih Mbak Nindya. Oke. Mbak Nindya dari kelas 6 SD. Sampai sekarang masih jerawatan nggak hilang-hilang? Udah melakukan perawatan di mana-mana? Kelas 6 SD udah 14 tahun jangan-jangan. Terus masuk SD-nya umur berapa ya, Dok ya? Berarti agak-agak ini ya, ketuaan dulu ya masuknya. Gimana nih Dok? Memang ada nih Dok yang lebih dini gitu sudah ada jerawatnya. Ada, makanya saya tadi kan bilang tidak 100% kita menjudge istilahnya langsung 14 sampai 20 enggak. Di bawah atau di atas itu pun masih ada yang bisa terkena yang namanya keluhan jerawat. Jadi memang tergantung dari tubuh kita juga, keadaan tubuh, kondisi tubuh kita dan mungkin makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kayak gitu. Mungkin kalau untuk Mbak Nindya tadi saya pikir sepertinya mungkin dipengaruhi lebih ke hormonal kayaknya ya, karena usia kelas 6 SD dia sudah mulai timbul jerawat. Karena kelas 6 SD kan juga ada yang kadang sudah menstruasi juga kan Dok ya? Iya, makanya itu lebih ke hormonal mungkin faktornya. Nah, sekarang sudah usia 20 tahunan ya. Sudah coba treatment kemana-mana ya. Tapi tetap nggak berkurang gitu. Padahal juga nggak suka mencet-mencet loh Dok. Tapi kalau kempes kok selalu ninggalkan bekas. Iya. Gitu. Memang ada tipe-tipe kulit yang sensitif ya. Jadi meskipun nggak dipencet, kadang cuma dipegang-pegang gini, dia sudah istilahnya bakterinya sudah nempel. Jadi kalau sudah jerawatnya kempes jadi ada bekasnya, entah itu noda hitam atau sampai berlubang gitu. Jadi kadang memang ada kulit yang lebih sensitif, tanpa dipencet dia sudah meninggalkan bekas biasanya. Jadi, memang ada baiknya jerawat itu nggak dipegang sama sekali ya Dok ya? Iya, kadang kan memang meskipun nggak dipencet tapi dipegang-pegang ini, aduh kok jerawatku ini kok gemes gitu. Dipencet dipegang-pegang itu juga kan tangan kita kan kotor. Iya, itu juga bisa menambah peradangannya dan menimbulkan bekas itu tadi. Jadi mendingan nggak usah dipencet-pencet. Kalau ada jerawat udah dibiarin, mungkin disentuh ya pada saat pemakaian aplikasi krimnya atau mau cuci muka aja. Selebihnya ya udah nggak usah diutik-utik. Gitu ya, Dok. Kalau mendengarkan cerita dari Mbak Nindya yang sudah melakukan perawatan di mana-mana, tapi tetap kayak gini, termasuk jerawatnya yang agak susah atau sepertinya kok membandel ya. Grade 3 juga nih Dok. Iya, lebih parah kayaknya. Grade 4 kalau gitu. Iya, kok lama banget ya. Kok katanya nggak sembuh-sembuh atau nggak berkurang. Sebenarnya mungkin gini juga. Jadi itu tadi saya bilang kita tuh perlu sabar ya kalau merawat jerawat itu memang ekstra sabar, ekstra ngerawat telaten. Bayi ya Dok ya. Iya. Keluhannya itu nggak seperti keluhan kulit yang lain, soalnya kalau jerawat itu lebih istimewa memang. Jadi mungkin kalau jangan pindah-pindah juga, lebih baik ditekuni satu perawatan ya udah di situ terus.
Gitu. Itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih, Dok, untuk bisa melihat hasilnya kalau kita melakukan perawatan? Biasanya kalau pada orang kulit normal responnya 1 bulan gitu sudah terlihat. Maksudnya terlihat bukan bersih, tapi berkurang nggak seperti biasanya gitu loh. Jadi dia nggak lebih bisa salah BIM langsung pengen hilang gitu iya. ya, butuh proses waktu ya. Kalau Mbak Nindya ini tadi mungkin dia selesai perawatan sebulan, kok nggak hilang, terus pindah lagi, nggak hilang, pindah lagi gitu. Jadi itu ada baiknya? Ada baiknya ya kita tekuni satu aja. Jadi kalau misalnya kita sudah perawatan, misalkan nih perawatan di Dermasen, ya udah di Dermasen terus aja. Kurun waktu berapa nih, Dok? Paling bandelnya jerawat, Dok? Ini pernah pengalaman, Dok? Mungkin Jerawat untuk kalau udah bandel banget tahunan juga bisa. Gitu perawatannya ya? Iya. Jadi dia misalkan berkurang nanti muncul lagi, berkurang muncul lagi gitu. Jadi memang harus ekstra telaten dan nggak boleh pindah-pindah. Sebenarnya kalau kita pindah-pindah itu malah memicu respon kulit kita jadi jelek. Jadi kan pemakaian produknya jadi ganti-ganti, sudah dikasih A jadi B jadi C jadi D gitu. Jadi kulit kita sampai bingung yang mana sih sebenarnya ini yang mau dikasih ke saya gitu. Jadi mending ditekuni satu. Malah tambah stres ya kulitnya, Dok, ya? Malah iya. bisa jadi tambah banyak malahan. Iya. Bisa kayak gitu bisa. Karena kan pemakaian produk yang tidak tepat juga salah satu pemicu untuk timbulnya jerawat. Oke. Terus ya tadi yang ditanyakan terakhir adalah kalau misalkan melakukan perawatan di Dermasense untuk akne dan bekasnya, ini pengen tahu kira-kira kisaran harganya berapa sih, Dok? Gitu. Murah kok, tenang aja. Murah ya, Dok ya. Dan banyak diskon setiap bulannya. Tiap bulan ada diskon loh ya. Iya. Jadi kalau untuk kisaran sih, kalau untuk produknya sendiri kita mulai dari 50 ke atas memang biasanya. Terus mungkin ada juga yang di bawah, tergantung produk yang dia pakai nanti apa. Maksudnya 50.000. Terjangkau ya, Dok ya? Iya, tentunya pasti terjangkau. Terus setiap bulannya kita juga ada promo-promo nih, banyak promo mulai dari treatment, diskon produk juga ada. Jadi nggak usah khawatir, langsung datang aja. Banyak ini memang ya diskon-diskon gitu ya. Oke, ada telepon, coba kita angkat ya, Dok ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Mas Michael ya? Iya, Mbak. Tanya apa nih, Mas? Tanya tentang itu loh, Mbak. Mencet-mencet. Mencet-mencet apa? Mencet-mencet jerawat. Jerawat. Itu nggak boleh, Mbak ya? Nggak boleh. Oh, katanya kalau sudah tua nggak apa-apa dipencet. Lewes. Enggak, pokoknya kalau terlalu Wes tua nggak mateng, boleh lewes dipencet. mateng, gitu Iya. ya. Kalau sudah mateng nggak apa-apa dipencet gitu. Pokoknya istilahnya kalau sudah terlalu tua nggak boleh pencet, nanti berlubang. Tapi kalau masih sekitar mateng-mateng gitu ya, itu nggak apa-apa dipencet, katanya gitu. Itu kira-kira bener nggak gitu iya, ya? Iya, bener atau enggak. Oke. Terus kalau di salon-salon juga gitu ya, Mbak. Sering dibersihkan muka ya. Terus habis dibersihkan muka minta di lalu jerawatnya tadi juga dipitesi juga. Dipitesi ya? Iya, semuanya sampai bersih baru dikasih obat. Oke, gitu ya. Itu aja. Tolong pentingnya gimana itu betul atau enggak ya untuk perawatan jerawat. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya, ini gimana, Dok? Mencet jerawat katanya tadi nggak boleh. Iya. Tapi terus ini pernah ada yang bilang kalau sudah tua jerawatnya. Sudah tua kayak buah jerawat ya. Kita enak itu mateng itu. Kalau sudah tua nggak boleh dipencet. Tapi kalau setengah mateng nggak apa-apa, Dok, katanya. Dok, endok Dok, setengah mateng, Dok. Terus padahal yang setahu Mas Michael juga kalau melakukan perawatan di salon itu biasanya dibersihkan terus dipitesi juga. Itu gimana, Dok? Jadi kalau dibilang untuk pemencetan jerawat ini benar, nggak boleh banget kan ya. Karena kalau ya itu tadi saya bilang tangan kita ini kan kumannya banyak ya, kotor. Kita nggak bisa pastikan ini tangan kita bersih. Nah itu tadi yang memicu meradangnya tambah parah dan akan menimbulkan bekas gitu. Jadi memang kalau menceti jerawat itu nggak boleh. Terus kalau untuk yang dia bilang matang tadi ya, matang setengah tua apa gitu. Tahu dari mana jerawatnya udah matang? Enggak lah, kalau untuk kita jerawat apapun kalau dari saya sendiri enggak boleh dipencet. Jadi udah biarin aja, tetap pakai obat yang memang diberikan dari dokter untuk kita, ya udah itu aja yang dipakai. Enggak usah
pakai dipencet-pencetin Terus segala. kalau yang ada di salon yang dipites-pites Nah itu Dok, dia, itu makanya gimana? saya sering bilang pasien-pasien menyarankan kalau misalkan memang mau datang facial kan bersihkan muka ini paling yang dimaksud kan facial ya. yang Facial dipites-pites jangan itu. datang ke salon. Mm. Usahakan kalau bisa datangnya memang ke klinik kecantikan yang di bawah wawasan dokter. Karena kan mungkin kalau di salon untuk pengetahuannya sendiri kan kurang, nggak seperti kita yang ada di klinik kan memang sudah istilahnya sudah Ada ahlinya dokternya juga sudah ya. makanannya sehari-hari yang kayak gitu. Jadi memang kita tahu di mana sih yang perlu dipencet, jerawat yang seperti apa sih yang nggak boleh dipencet gitu. Biasanya jerawat yang dipencet itu jenisnya adalah komedo. Jadi kalau untuk jerawat yang besar-besar, Enggak ya. merah, bernanah itu malah nggak boleh Enggak ya. dipegang sama sekali. Oke. Gitu. Sip. Oke, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok ya. Oke. Sudah hadir di studio. Oke, Ini sama-sama. jadi ini Sobat R yang dapat voucher yang ini penelpon tadi Iya. sama yang ngirim tanya di BBM ya, Dok ya. Tadi ada yang di BBM Mas Irul, ini bisa diambil vouchernya di Radio RFM Iya, ya. boleh. Mas Irul, terus ada Mas Bay, terus ada juga Mbak Nindya, yang ada di telepon tadi Mas Sam sama Mas Michael ya. Oke. Oh, 3 ya, Dok ya. Jadi ini kalau 3 penanya terbaik. kalau dokter siapa nih? Kalau tadi kan saya, ada 3, ada Mbak Nindya, ada Mas Irul, ada Mas Bay ini, terus ada Mas Sam, ada Mas Michael. Yang mana nih, Dok? Kalau yang di BBM mungkin yang Mbak Nindya tadi Mbak Nindya pertanyaannya ya. cukup bagus. Oke. Kalau yang di telepon yang Mas 2 orang tadi 2 tuh. orang. Oh, Mas Michael sama Mas Sam ya. Oke deh, buat Sobat R juga nih yang pengen datang ke klinik kecantikan Dermasen silakan ya. Ini buka tiap hari Sobat R, hari Senin sampai Jumat itu jam 9 pagi sampai 7 malam, Sabtunya 9 pagi sampai 6 malam, Minggunya 9 pagi sampai 5 sore. Alamatnya Dermasen SA ada di Jalan Panglima Sudirman 47C Mojokerto. Nomor teleponnya 0321 334 228. Betul ya, Dok ya? Betul sekali. Oke, terima kasih banyak dokter Ya, untuk kehadirannya sama-sama, pagi hari Mbak. ini ya. Iya. Sampai ketemu Senin depan. Senin depan. Ya. Oke deh, saya tinggalkan Dokter Oke. Janet. Sukses, salam buat teman-teman yang ada di Amin, iya, Dermasen terima ya. kasih. Oke, Sobat R, sampai di sini tugas saya Hana Widianti menemani Sobat RFM. Semoga bermanfaat obrolan kita ya. Yang punya jerawat, semoga jerawatnya bisa segera dituntaskan bersama Dermasen SA. Dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.